investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang wajib Anda jawab sebelum berinvestasi. Warren Buffett, investor paling hebat di dunia, berkata, prinsip yang saya gunakan adalah 15% Philip Fisher dan 85% Benjamin Graham. Kesuksesan Opa Warren karena beliau adalah penganut setia dari dua gurunya, yaitu Benjamin Graham dan Philip Fisher. Philip Fisher adalah seorang investor saham legendaris yang dikenal sebagai penulis buku Common Stock and Uncommon Profit, saham biasa dengan profit luar biasa, sebuah bacaan wajib bagi para investor. Philip Fisher dikenal sebagai bapak growth investing, yaitu berinvestasi pada saham yang akan terus tumbuh di masa depan. Dia mempraktekkan investasi jangka panjang, mengkhususkan diri pada perusahaan inovatif yang didukung oleh penelitian dan pengembangan. Prinsipnya adalah buy and hold. Bahkan, dia mengatakan bahwa waktu terbaik untuk menjual saham adalah hampir tidak pernah. Keunikan dari growth investing adalah dia tidak melakukan timing the market, mencari waktu tepat untuk membeli saham. Prinsipnya, asalkan perusahaannya bagus, maka harga sahamnya pasti akan terus naik di masa depan. Kita akan belajar tentang pertanyaan yang wajib dijawab sebelum berinvestasi. Apa saja 15 pertanyaan dari Fisher yang perlu kita cek? Pertama, pasar yang tumbuh. Apakah perusahaan memiliki produk atau layanan dengan potensi pasar yang terus tumbuh di masa depan? Cari perusahaan yang produk atau layanannya memungkinkan adanya kenaikan penjualan yang signifikan untuk beberapa tahun ke depan. Jangan berinvestasi pada perusahaan yang industrinya sudah sunset dan tidak ada pengembangan bisnis yang baru. Kedua, produk baru. Tidak ada produk yang akan dipakai selamanya. Apakah manajemen terus mengembangkan produk baru yang akan meningkatkan penjualan ketika produk yang ada sudah tidak tumbuh? Bisakah perusahaan terus mengembangkan produk baru yang menguntungkan? Ketiga, efisien R&D. Apakah perusahaan efisien dalam usaha riset dan pengembangan produk dan layanan baru? Berapa penjualan yang dihasilkan dari riset dibandingkan biayanya? Keempat, penjualan di atas rata-rata. Apakah perusahaan memiliki organisasi penjualan di atas rata-rata dibandingkan para kompetitornya? Ini adalah dasar dari bisnis dan wajib dikelola dengan baik. 5. Profit margin tinggi. Apakah perusahaan memiliki profit margin yang tinggi? Semakin besar margin, maka semakin aman bagi investor. Keenam, mempertahankan profit margin. Bukan hanya profit margin sekarang, apakah perusahaan melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan profit marginnya? Ketujuh, hubungan pekerja yang baik. Apakah perusahaan memiliki hubungan pekerja yang baik? Karena ujung-ujungnya karyawanlah yang akan berkontribusi terhadap perusahaan. Kedelapan, hubungan eksekutif yang bagus. Apakah perusahaan memiliki hubungan eksekutif yang bagus? Jika hubungan karyawan penting, maka hubungan eksekutif sangat vital. 9. Manajemen handal. Apakah perusahaan memiliki ketergantungan hanya pada satu figur orang? Kesuksesan karena seseorang pemimpin memang bagus, tapi kesuksesan karena organisasi terus tumbuh akan memberikan kesuksesan dalam jangka waktu lebih panjang. 10. Analisa biaya efektif. Sebagus apa analisis biaya dan kontrol akuntansi perusahaan? Tanpa analisa biaya yang efektif, perusahaan tidak tahu alokasi research secara efektif. 11. Keunggulan spesifik di industri. Apakah perusahaan memiliki keunggulan dibanding perusahaan kompetitor di industrinya? Keunggulan ini akan membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan. 12. Profit jangka panjang. Apakah perusahaan memikirkan keuntungan dalam jangka panjang atau hanya mengejar keuntungan jangka pendek saja? Bagi investor jangka panjang, hal ini merupakan hal penting. 13. Risiko kecil dilusi. Di masa mendatang, apakah perusahaan membutuhkan pendanaan ekuitas sehingga pertambahan jumlah saham akan membuat pemegang saham mengalami dilusi? Perhatikan tujuan perusahaan ketika melakukan right issue. Cari perusahaan dengan cash tebal. 14. Komunikasi resiko. Apakah perusahaan berbicara kepada investor ketika keadaan sedang bagus, namun menutupi ketika ada resiko dan permasalahan terjadi? Cari perusahaan yang transparan dalam komunikasi. 15. Integritas handal. Apakah perusahaan memiliki manajemen dengan track record integritas yang bagus? Manajemen lebih dekat dengan aset dibandingkan investor. Hindari perusahaan dengan manajemen tidak punya integritas.
Jawablah 15 pertanyaan dari Philip Fisher sebelum Anda memutuskan berinvestasi saham di suatu perusahaan. Jika checklist ini tidak terpenuhi, Fisher menyarankan kita tidak boleh berinvestasi ke perusahaan tersebut. Nah, kita sekarang sudah paham 15 pertanyaan tersebut, tapi mungkin Anda bingung dari mana kita dapat jawaban dari semua 15 pertanyaan tersebut, dari mana kita membaca informasi tersebut. Sayangnya jawabannya adalah tidak ada. Philip dikenal dengan metode scuttlebutt, di mana dia dengan cermat mencari informasi tentang sebuah perusahaan. Scuttlebutt adalah metode yang digunakan untuk analisa saham di dunia nyata, bukan hanya dari laporan keuangan perusahaan, tapi kita perlu berusaha untuk mendapat informasi dari berbagai sumber. Dari mana sumber informasinya? Sumber informasi ini bisa Anda peroleh melalui: pertama, pelanggan produk; kedua, supplier perusahaan; ketiga, orang R&D perusahaan; keempat, mantan karyawan perusahaan; dan kelima, asosiasi industri, atau bahkan melihat produknya yang dijual di toko secara langsung. Melakukan evaluasi 15 pertanyaan Fisher untuk 700 saham perusahaan yang ada di bursa pasti akan sangat ribet, atau bisa dibilang tidak mungkin. Apa yang dilakukan Fisher? Sebelum mencari informasi untuk 15 pertanyaan ini, Fisher melakukan proses awal untuk memisahkan perusahaan bagus dengan perusahaan buruk. Proses ini kita sebut sebagai screening, sehingga kita hanya akan melakukan evaluasi pertanyaan Fisher untuk sedikit perusahaan yang sudah lolos pada screening awal. Fisher melakukan screening awal dengan melihat kinerja perusahaan dari laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan cash flow. Dengan menggunakan kriteria screening, maka kita bisa mendapat hanya 3 perusahaan terbaik. Yang lolos proses screening, maka Fisher melakukan checklist terhadap 15 pertanyaan di atas. Fisher mencari informasi lebih dalam menggunakan metode scuttlebutt. Setelah tahapan scuttlebutt selesai, masih ada tahapan final yang dilakukan oleh Fisher, yaitu mengunjungi manajemen perusahaan tersebut. Dari hasil berdiskusi dengan manajemen, maka Fisher akan memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan yang terbaik. Sebuah proses yang panjang. Ya, memang tidak mudah untuk mendapatkan perusahaan yang terbaik. Setiap keberhasilan investasi saham membutuhkan usaha dan kerja keras. Philip Fisher dikenal sebagai salah satu investor legendaris di dunia. Oprah Warren menggunakan prinsip Fisher dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi dan berhasil menjadi investor paling kaya di dunia. Philip Fisher memberi nasihat kepada investor saham. Jika Anda melakukan analisa secara menyeluruh, maka Anda akan membuat keputusan yang jauh lebih tepat karena dasar yang lebih baik dalam analisa valuasi. Menurut Anda, apakah 15 pertanyaan Fisher ini masih bermanfaat untuk digunakan dalam memilih perusahaan yang bagus untuk investasi? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel Belajar Saham dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.